Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Sholal Abdurrahman dengan NIM 20060511079, dan saya berada di kelas B mata kuliah Mobile Programming jurusan Teknik Informatika. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan hasil project dari mata kuliah yang saya ambil untuk ujian tengah semester, yakni saya membuat sebuah aplikasi bernama Apple Apps, di mana aplikasi ini tadinya berfungsi untuk membeli produk-produk yang dari Apple, dan di sini ada listnya Apple juga. Di sini ada ketentuan tentunya standar hasil yang di depan adalah sesuai dengan gambar 1 dan gambar 2. Di sini ada beberapa syarat, yakni data yang sementara ada beberapa syarat ya. Di sini ada list view, ada list style atau custom card. Di sini saya menggunakan list style dan custom card. Terus di sini untuk mendeteksi item list view menggunakan tab, saya menggunakan on tab juga sudah. Terus habis itu untuk desainnya, layoutnya sudah seperti ini. Terus dapat navigasi atau root untuk on tab-nya. Terus habis itu ada kompres, terus disuruh kompres kode dan dibuat video. Oke, jadi langsung aja saya demonstrasikan project saya. Jadi sesuai penjelasan tadi, jadi project yang telah saya buat adalah Apple App, dimana aplikasi ini merupakan sebuah aplikasi mobile yang berfungsi untuk menampilkan hasil produk-produk yang berada di brand ternama, yakni Apple. Nah, aplikasi ini kita bisa membeli dan kita bisa membuat akun pada aplikasi ini. Di sini terdapat username dan juga password untuk masukkan akun kita. Jadi misalnya saya masukkan ini .com, terus habis itu kita masukkan password, dia akan angkanya akan berubah jadi titik-titik biar tidak terlihat. Nah, habis itu setelah kita login, kita akan masuk ini akun kita. Nah, ada profil kita, terus ada nama, NIM, tipe, dan account. Nah, di sini saya menyusunnya menggunakan kolom dan tidak menggunakan row. Jadi langsung saya susun menggunakan kolom. Habis itu di sini untuk button navigation bar-nya di sini ada dua, ada home untuk account dan ada produk untuk list dari produk-produk tersebut. Di sini menggunakan list view builder. Nah, di sini kita langsung bikin. Jadi ketika masuk, dia akan menampilkan datanya, detailnya. Terus ada penjelasan dari produknya, ada harganya, ada bintangnya, ada deskripsinya juga sama aja yang Pro Max-nya. Terus habis itu ada juga yang Apple MacBook, ada yang AirPod, dan ada yang Apple. Terus juga dari luar ada kelihatan dari reviewnya. Oke, jadi secara singkat aplikasinya seperti itu. Sekarang langsung masuk ke dalam codingannya. Codingannya ada di sini. Jadi pertama di sini ada beberapa file dan folder yang telah saya buat. Jadi file tersebut tentunya ada pada libnya untuk codingannya. Terus ada juga aset untuk menyimpan foto-foto yang berkaitan dengan project tersebut. Di sini foto yang telah saya simpan. Tentunya untuk menggunakan ini saya harus melakukan unlock dulu pada prospect.yaml di bagian sininya, bagian aset. Terus langsung aja kita masuk ke main utama. Jadi ketika pertama kali project dijalankan, dia akan masuk ke dalam main.dart yang ada di folder library. Nah, di sini kita import flutter.material.dart. Terus ada di sini saya juga mengimport dari folder saya, yakni homepage, dan juga ada login karena ini akan digunakan di file ini. Nah, di sini ada class map yang saya tulis digit, yang artinya dia akan bisa berubah. Terus di sini ada untuk title. Nah, title itu ibaratnya kayak di Google gini. Jadi kalau misalnya saya debugnya di Google, dia akan tampil title di sini, teksnya yang bertuliskan Apple App. Terus ada datanya, pada tulisnya light. Terus di sini ada debug show check mode banner. Nah, biasanya kalau nge-run di aplikasi Google, run Flutter-nya di Google gitu, dia akan ada debug mode. Nah, ini biar kita hilangkan, kita bisa menggunakan ini debug show check mode banner, kita hapus. Terus untuk omnya kita berarti akan mengarah ke login page, ke class login page. Nah, di sini saya sudah import ya, jadi kita bisa masuk ke class login page yang ada di sini. Nah, ini untuk class login page. Di sini ada banyak contohnya. Di sini ada banyak widget. Jadi ini class login page extend status widget. Terus kita juga membuat di sini ada ebar tentunya. Jadi kalau misalnya di sini, tapi kalau misalnya di codingannya tadi, di sini ada ebarnya Apple App ini, warnanya hitam biar dengan logonya. Jadi di sini ada beberapa widget, tentunya di sini ada scaffold. Nah, scaffold itu struktur tata letak visual design materinya. Jadi dia merupakan struktur dari tata letaknya. Habis itu di sini ada juga kontainer untuk membungkus setiap materialnya. Terus di sini juga ada
kolom ya, tapi di sini saya tidak menggunakan row. Di sini juga ada padding untuk melakukan jarak antara tiap kolomnya. Nah di sini dalam kontainer, nah di sini saya menggunakan image network. Jadi kalau image network saya tidak perlu ke bagian post backward YAML, dia akan mengambil link. Nah untuk image networknya adalah foto yang ini, foto user. Habis itu ada height dan width, jadi ini untuk ukurannya, ini saya tidak samakan. Nah habis itu untuk bukan untuk image networknya, untuk logo Apple ini, jadi ini kelas login. Nah di sini untuk image networknya dia ngambil dari logo Apple yang transparan. Terus ini heightnya dan widthnya seperti ini. Terus habis itu ada padding untuk jarak antara ke atas ke bawahnya. Habis itu di sini ada masukkan username. Terus jadi dia akan masukkan username. Ini untuk username-nya dia akan tulisan di sini. Nah masukkan username, ketika kita pencet dia akan menampilkan hint dulu masukkan username, sama halnya dengan password. Nah perbedaannya ketika password menggunakan titik, itu dia passwordnya berada di, jadi dia ada di sini. Oke ya seperti itu. Nah jadi ini untuk username dan password. Habis itu setelah itu ada sebuah text button berfungsi untuk masuk login, ini tombol button yang bertuliskan login. Terus ada navigator push yang sudah disuruh tadi, ada standar tadi contohnya. Terus di sini ada material page route. Terus kita akan, ketika ini dipencet, dia akan melakukan masuk ke kelas homepage. Nah di sini kita nggak memasukkan syarat-syarat if else karena ini belum ada ketentuan untuk username dan passwordnya. Nah ini untuk sebenarnya ini bisa diubah warna juga, kita langsung aja di sini. Nah habis itu ketika login dipencet, dia akan masuk ke dalam homepage yang tentunya sudah diimport kelasnya terlebih dahulu di homepage, di sini di homepage.dart. Nah di sini ada kelas homepage.dart, page extends stateful widget. Nah habis itu di sini ada beberapa kelas di dalam homepage ini, di dalam file homepage ya. Jadi ada kelas homepage, terus ada kelas homepage state extends state. Nah di sini ada sebuah, kita mendeklarasi variable selected index. Fungsinya adalah nanti dia akan sesuai untuk bottom navigation bar. Jadi ketika dipencet ini akan ada indeksnya, jadi indeks 0, indeks 1 gitu. Nah terus dia akan void ya, void on tab akan membuat function terus dengan parameter index. Jadi dia akan masukkan indeks ini, dan selected index sama dengan indeks, dia akan masuknya kan ke indeks. Terus ada list widget. Nah list widget ini secara singkatnya, list widget itu untuk seperti halnya array yang berisi beberapa kelas. Jadi dia akan memanggil, array ini akan menjadikannya sebagai kelas. Terus ada tadi seperti tadi ada scaffold, terus ada ebar juga seperti yang di sini, ebar. Terus habis itu ada widget title-nya, ada Apple app, terus ada warnanya juga. Nah habis itu center title-nya true, jadi dia ke tengah. Terus ada bottom navigation bar, ini untuk bottom navigation bar-nya. Nah di sini untuk selected item color dan unselected item color, jadi warnanya akan berubah ketika di klik select. Habis itu di sini ada selected labels, sama habis itu ada juga bottom navigation bar item, jadi dia akan ada ikonnya. Di sini yang satu pakai icon home, yang satu lagi pakai icon product. Terus ada teksnya juga, jadi kalau ketika teksnya dipencet dia akan false, jadi labelnya itu dia akan false ketika disentuh. Terus setelah itu ada icon juga, shopping cart. Habis itu ada current index, jadi ketika selected index dia akan yang ada di on tab, jadi dia bisa di tab gitu, diklik. Terus bodinya center, widget, option, element, add. Nah dia bodinya itu dia akan berubah sesuai dengan indeks yang ditentukan tadi. Itu untuk homepage nya. Nah di homepage ini ada profile dan home. Langsung aja di profile dulu. Jadi profile yang ini, maaf, jadi untuk profilnya ini. Nah jadi di sini kita menggunakan scaffold juga. Terus bodinya center, terus ada list view yang tadi sudah ditentukan, terus ada scroll direction, axis vertikal, berarti dia akan vertikal bukan horizontal. Terus padding, terus habis itu ada column, ada children, terus ada untuk ini container untuk memasukkan foto user profile tadi. Di sini ada height-nya 200 dan width-nya 200. Terus di sini saya memasukkannya tidak menggunakan image network tapi menggunakan asset image. Jadi saya menentukan menggunakan yang ada di asset tadi, folder asset. Di sini ada box fit cover, dia akan disesuaikan ya fitnya, jadi dia tetap muat walaupun mungkin
fotonya terlalu besar. Terus habis itu ada shape-nya, dia bentuk circle seperti user pada umumnya. Habis itu ada list style yang kita menggunakan tadi, yang disuruh standar tadi itu. Nah di sini list style-nya untuk menunjukkan beberapa list ya, ada beberapa list di sini list style-nya. Ada untuk nama, name, type, dan account. Di sini sayangnya masih belum bisa diganti. Oke, ini untuk list style-nya sudah ada juga. Terus itu sekarang kita masuk ke tadi ada home sama ada profile. Jadi sekarang kita ke home. Nah, ini kita masuk ke kelas home. Jadi di kelas home ini ada, kita import dulu tentunya untuk kelas-kelas yang kita butuhkan nantinya. Terus di sini menggunakan list. Nah, listnya ini kita menggunakan seperti array yang mengambil dari list produk. Nah, di sini kita menggunakan list view builder. Jadi dia akan membuat list sesuai dengan indeks dan konteks yang ada di dalamnya, sesuai dengan data dari produk indeks ini dan produk length. Jadi dia akan membuat sesuai dengan data yang ada diambil. Nah, terus habis itu, dia diambilnya dari produk card. Nah, produk cardnya ada di model. Nah, modelnya itu seperti ini. Jadi kita membuat variabel atribut ini karena dia dari objek. Nah, dia ada nama produk, review, image asset, description, dan harga. Di sini kita mengambil this nama produk, this review, this image, this, dan harga. Terus kita juga membuat seperti file JSON gitu, seperti local API. Nah, itu kita membuat dengan nama list produk. Di sini ada produk 0123 ya, karena indeksnya nanti yang akan dipanggil menggunakan list view builder. Habis itu detail produk seperti ini. Kita mengambil dari kelas, dari atribut produk model. Nah, di sini kita menggunakan list view juga. Nah, ini jadi dia ketika sudah masuk di bagian detailnya, detail produk, nah dia akan tampilan seperti ini. Dia ngambil dari list view yang tadi telah kita buat. Oke, kurang lebih seperti itu dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.